Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari apa ini? Jumat ya. Tanggal 30. Saya sebentar. Jumat 30 Januari 2015. Bismillah, kita lanjutin ya. Kita masih bicara tentang Indonesia yang entrepreneur. Bicara tentang ilmu dan pengalaman, ini para orang tua bisa menciptakan, ya, orang tua ya meng-create sesuatu yang bisa kemudian anak-anaknya jadi punya ilmu dan pengalaman. Istilahnya menjadi asisten bapak ibunya. Untuk mencetak kemudian anak-anak Indonesia ini kemudian hari bisa menjadi seorang anak muda yang berjiwa usaha gitu ya. Itu kalau bisa ayah dan ibunya menjadikan anak-anak itu asisten dia. Karena itu ayah dan ibunya juga dituntut untuk ikut berusaha. Mulai aja dari hal yang kecil. Zaman kita dulu jualan es mambo, masih ingat? Atau es kenyot ya. Jangan dilihat esnya gitu loh, tapi lihat prosesnya. Orang tua yang menjadi orang tua Superman, menjadi orang tua Spiderman, menjadi orang tua Batman, menjadi X-Men yang mengerjakan segala sesuatunya sendiri, tidak kemudian melibatkan dia punya anak, maka kemungkinan besar anak-anaknya akan jauh tidak seperti dia. Lebih baik dia menyiapkan anak-anaknya atau adik-adiknya untuk menjadi asisten dia. Saya pakai analogi kisah es mambo dan atau es kenyot. Ya. Anak-anak disuruh beli plastik es mambo di pasar. Jangan juga begini nih, jangan plastiknya disiapin. Kemudian dulu apa namanya? Ini nih, apa tuh? Corong. Ya. Corongnya disiapin, terus centang kecil, ingat? Ya. Centang kecilnya disiapin, jangan disiapin semua gitu. Tetap anak-anak dia terlibat. Orang tua berperan sebagai manajer gitu loh. Oh, ini anak-anaknya akan menjadi insya Allah good young entrepreneur. Bagaimana caranya? Ajarin anak-anaknya. Oke lah, pertama-tama misalkan di malam pertama gitu ya, anaknya disuruh megangin plastik. Kemudian plastik dibuka, apa namanya, atasnya itu, terus masukin corong. Kemudian biasanya esnya tuh sudah di baskom kan. Ini cuntang kecil masuk ke baskom, kemudian dimasukin ke corong. Nanti anak ngeliatin. Bisa kayak gini, bisa, jajak. Sampai kemudian penuh satu es mambo. Ngiketnya gimana ngiketnya? Ngiket sih, terserah aja. Ya jangan sampai penuh, sisain buat ngiket. Waduh, ada dialog, mantap. Ilmu dan pengalaman episode ini. Bagaimana kemudian orang tua menjadi guru, menjadi trainer, menjadi manajer buat anak-anak muda di kemudian harinya Indonesia. Kalau tidak mampu ya ada pesantren. Yang pesantren bukan menggantikan, karena tidak pernah tergantikan orang tua, tapi setidaknya di pesantren kemudian terjadi regenerasi. Terjadi kemudian delegasi-delegasi
tugas dan tanggung jawab yang mengakibatkan anak akhirnya grow, dia tumbuh menjadi seorang remaja yang tangguh dan kelak akan memimpin Indonesia. Emang ini persoalan di Indonesia ini ya. Satu sisi pemerintah bilang iklim anak-anak muda Indonesia ini atau orang Indonesia ini senangnya nyari kerja daripada buka pekerjaan. Pemerintah barangkali sedikit lupa gitu. Di Indonesia iklim jadi pengusaha juga Masya Allah. Proses perizinan nggak gampang. Banyak mejanya, banyak jenjangnya, banyak birokrasinya, belum lama. Ya emang iklim mesti dibangun, tapi oke lah. Kita kalau ngelihat hal-hal yang bikin kita jadi loser ya kita nggak siap-siap. Udah, jalan aja deh. Mudah-mudahan insya Allah ke depan Indonesia bisa lebih baik lagi. Nah malam kedua mulai itu anak yang bikin esnya sendiri gitu ya. Takarannya ajarin. Mula-mula masih di asistensi. Ya, kemudian plastiknya suruh beli sendiri ke pasar. Bekas kemudian ngisiin es mambonya, dia yang nyuciin, dia yang rapiin. Kemudian dia yang masukin kerak di kulkas, ya. Apa di freezer namanya ya? Di freezernya. Ini loh proses ini loh. Bila mana saudara buka warung, biasanya di sini kan tuh ya, kasir gitu ya, anak sini. Ya kita di sini. Nah, ketika ada orang datang, anak suruh yang ngelayani. Prosesnya dibangun gitu. Orang tua zaman dulu dia ke sawah, anaknya juga ikut diajak ke sawah kan. Orang tuanya macul, anaknya ngangon kebo. Dan anak gadisnya pun diajak terlibat ke bapaknya punya pekerjaan kan. Ngapain anak gadisnya? Kan misalkan ini petani ini punya 2 anak, laki-laki dan perempuan. Yang laki diajak ke sawah, yang perempuan nyusul nggak ke sawah? Bawa makan. Udah nggak ada kali ya. Saya sih rindu nih gini-gini. Ketika Indonesia masih jadi family gitu, masih jadi family, masih jadi keluarga. Rindu saya. Kalau sekarang kan benar-benar banyak yang terpotong dan makin maju Indonesia. Demi Allah nih bisa hilang nih rasa kasih sayang persaudaraan. Ya, silakan. Ya akhirnya untuk membentuk young entrepreneur ini memang dituntut untuk punya kondisi lingkungan yang juga kuat gitu ya. Bagaimana tadi sebelum kita jeda sedikit dengan iklan yang melewat barusan ya. Saya bilang ada orang yang punya anak laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki udah diajak ke sawah, ikut ngangon kebo, mandiin kebo. Yang perempuan kemudian sama emaknya dia tuh berangkat, ya nggak? Nyusul, poin rantang sama tikar. Ya elah indah banget. Jadi film-film zaman tahun berapa gitu. Emaknya ngerarin tikar. Anaknya mulai menata makanan. Waduh. Lihat kalau bangsa makanannya ikan cuek. Wah enak banget kayaknya. Hah? Kayaknya bapaknya arif banget gitu ya. Kesannya kayaknya bijaksana gitu. Si bapak sambil ngadem dia enggak, sambil buka pecinya, topinya gini ngadem-ngadem. Sambil ngobrol-ngobrol, cerita tentang kanan kiri. Wah, sekarang udah enggak ada. Sekarang keluarga itu bukan cuman fatherless, tapi juga motherless. Akhirnya malah familyless. Daripada nggak punya keluarga gitu. Istilah nenek saya tuh sama ibu saya, bibi saya, nafsi-nafsi. Bersaudara kayak nggak bersaudara, bersuami kayak nggak bersuami, beristri kayak nggak beristri. Tinggal serumah kayak nggak serumah.
ngomong pakai BBM istri. Istrinya jawab pakai BBM juga lagi. Di mana kacamata ayah? Di sono. Di sono mana? Kemari. Iya gua ke situ. Kemari nggak ada. Lah mana lu naruhnya? Padahal bisa jadi itu cuma beda ruang dikit doang gitu. Yang satu di ruang tidur barangkali, yang satu di ruang kerja. Astagfirullah. Wah, kalau saudara nggak pinter-pinter hari gini nyiasatin pertemuan sama keluarga, momen family, momen meeting momen family. Bahasa Inggrisnya terserah nih ya. Bisa family meeting moment meeting family, bisa meeting family moment, bisa momen meeting family, bisa meeting moment. Intinya paham ya? Bagaimana membangun suasana gitu, kebersamaan. Tadi kan bukan sekedar kemudian jualan es mambo dan es kenyang. Barangkali secara finansial nggak ada masalah apa-apa gitu, nggak perlu juga jualan es mambo dan es kenyang. Tapi problemnya adalah Anda perlu transformasi ilmu dan pengalaman. Kalau orang lain mungkin mengajarkan tidak akan dengan cinta. Makanya saya salut sama pesantren. Pesantren tuh walaupun orang lain ya, tapi tetap bisa ngajarin nama cinta. Kenapa tuh? Satu faktor apa? Ikhlas. Pengasuhnya ikhlas itu yang membuat dia hampir setara dengan orang tuanya. Susah loh hari ini. Ketika kemudian orang ngajar udah dibayar pakai duit, yang kalau nggak gajian bisa demo. Ikhlas nih udah jadi makhluk langka. Tapi yang terbaik tetap orang tua. Cuman saya bilang pesantren itu punya sisi lain. Jadi ustadz kita ya dari dulu tuh ikhlas itu. Jadinya kayak apa ya, ustadz kita tuh jadi kayak memang ya guru kita tuh ya orang tua kita. Apalagi zaman kita SD dulu, walaupun kata SD negeri, setiap guru zaman dulu pasti ustadz. Walau SD negeri zaman dulu. Kenapa? Karena dia di rumahnya buka pengajian, ngajarin alif bata. Sekarang jalurnya jalur jabatan. Makin tinggi apalagi SMP misalkan, SMA, wah, apalagi rektor. Iya. Kadang-kadang Masya Allah hari gini gitu, kita suka hilang love touch gitu. Touching of love itu sentuhan cinta. Karena emang udah itu gitu. Udah nafsi-nafsi gitu. Nah, coba ajarin sebagai basic keluarga entrepreneur, mulai dari hal-hal yang barangkali sih nggak ada kaitannya sama soal duit gitu ya. Tapi ini bikin es mambo, apalah, bikin kue pastel dengan tangannya, ajarin cara ngelim, ya, ngelim kembangnya pastel, ajarin kemudian bikin hiasannya. Bergembira bersama keluarga di dapur, di ruang makan. Ini suka nggak ketemu sekarang. Anak-anak habis dengan sosial media. Dia sanggup bicara berjam-jam dengan teman-temannya di sosial media. Tapi giliran bicara sama ibunya, udah bu, bisa udah bu itu. Udah pak. Wah benar. Makin kerembut. Syarat supaya ada yang entrepreneur, anak muda yang muda berjuang entrepreneur, ternyata salah satu syaratnya adalah bapaknya jadi entrepreneur dulu. Sehingga bapaknya bisa nge-share sama anak. Nah tolong packingin dong, ini besok bapak mau kirim ke kurir. Ah itu, ya anak gue udah mulai belajar making. Besok tolong anterin ke Yuki ya. Yuki pak, emang kurir baru? Iya itu kurir baru, Yusuf Kilat. Adanya, seralah. Proses. Zaman dulu bro, ingat nggak? Kita ke pasar. Momennya dapet gitu, great moment banget. Dan para ibu di dunia ini disayang sama Allah gitu ya. Ya ampun Allah. Ini emak kita ini, jalan nih ke pasar.
Dia bawa kita, mau laki ke perempuan dibawa tuh. Di jalanan ngobrol gitu lah, mana? Oh, udah gede jam begini ya, sambil ngobrol. Belum anaknya hilang, cari-carian. Wih, momen paling bagus. Kayaknya memang perlu diciptain kondisi-kondisi seperti ini. Supaya kemudian hadir lagi rasa itu. Jadi jebolan entrepreneurnya itu jadi entrepreneur jebolannya jadi karena dari master kehidupan cinta. Subhanallah. Ya, silakan yang jawab. Harusnya ya, walaupun zaman pada maju gitu ya, kalau bisa emang jangan semua diserahkan kepada duit. Nanti jadinya materialistis. Gini ya, gini ya. Kayak boleh nggak kaya? Kayak boleh nggak? Being rich, Hah? Being rich, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu being materialis. Yang nggak boleh itu materialis. Jadi kaya kalau kekayaan yang nggak di hatinya, itu oke gitu loh. Kalau udah materialis, ini nggak kenal kaya nih. Miskin juga dia bisa materialis. Ayo kerja bakti, ada kuenya nggak? Oh, materialis. Ayo kamu kan udah lulus dari perguruan tinggi pendidikan itu loh, ayo dong ngajar dong. Siapa yang bayar gue? Materialis. Padahal pengangguran. Kok bisa jadi materialis? Itu bedanya antara kaya dengan materialis. Saudara miskin bisa jadi materialis ya, kayak tadi kan. Bro, ikut turnamen bro. Ada hadiahnya nggak? Materialis. Materialis. Bangun ya. Suasana yang kemudian entrepreneur muda yang besok akan tumbuh itu penuh dengan empati, penuh dengan kasih sayang. Kita ajarin sama dia. Nah, ini 1 termos buat kamu jual. Oke, 1 termos buat kamu bagi. Subhanallah. Dari kecil tuh udah diajar. Orang tua kita sambil makan, sambil kemudian bincang-bincang kanan kiri, udah jarang. Masya Allah. Dulu kita ya malam Jumat dari maghrib sampai isya masih ngumpul sama orang tua, yasinan, doa-doa arwah apa segala macam. Ya, datanglah ilmu ini ilmu itu. Justru akhirnya jadi apa ya? Ada sesuatu yang hilang gitu. Something missing. Kita zaman dulu jam 5 udah nonton Gaban sama Voltus. Nostalgia banget. Megaloman Fire. Pakai api gitu. Yang kalau sejaman namanya 77 nih, yang gini-gini sih ngerti banget nih. Belum lahir lah ya. Mandi gitu kan ya. Hah? Komiknya bangsa komik Denny Manusia Ikan, Asterix Obelix. Subhanallah. Orang tua ngebacain komik buat anak. Gila hari gini. Hari gini Pak. Udah tuntutan apa ya? Tuntutan bayaran ini, bayaran itu. Harusnya sih sebenarnya nggak perlu juga gitu. Tapi karena kayaknya cuma kita doang nih rumah yang masih kayu, kayak nggak enak gitu ya. Kita memaksakan diri untuk dia punya rumah tembok. Gitu. Padahal ketika dulu rumahnya kayu hangat sekali. Gitu. Dilala begitu rumahnya jadi tembok jadi malah nggak hangat.
Nah harus ada tuh momen. Saudara misalkan saudara orang kaya ya, orang kaya. Lalu saudara bikin nih pengajian Pak Haji Yusuf Mansur misalnya. Terus saudara undang nih orang kaya buat makan-makan. Tapi makanannya saudara beli sama catering. Cinta tuh orang-orang sekitar. Cinta tuh orang-orang miskin sama anda. Enggak cinta. Yakin saya. Bisa dipahami? Membangunnya harus dengan cinta. Anda undang anak orang-orang tetangga kanan kiri datang, tapi makanannya beli itu loh, catering, full catering. Yang melayani berseragam. Cinta. Apalagi kalau saudara bersih ya, nggak ngelayani sama sekali. Ayo makan, silakan, ayo makan. Gini doang tangannya makan. Yang gelarin karpet orang lain, yang nuangin tehnya orang lain. Gimana cara supaya dapet cintanya orang-orang? Catering oke lah, tapi paling tidak berdirilah untuk kemudian ngasih piringnya. Itu loh, ada proses interaksi. Nah interaksi itulah yang kemudian mahal. Kenapa orang mau, kenapa anak-anak muda saya suruh tadi magang? Ayo, yang udah pada sukses buka magang itu. Dengan magang kemudian terjadi interaksi antara owner dengan mereka yang belajar. Ada interaksi kasih sayang kan. Begini loh dek, bilangin ya jadi kasir tuh gini. Win loh dek kalau jadi pelayan gini. Win loh dek bersihin toilet tuh gini. Sesaat diambil alih oleh ownernya. Bersih-bersih. Proses itu harus, kalau tidak pun gak bakal jadi. Nggak bakal jadi. Bagaimana sang bidan ya memberitahu anak yang baru lulus dari kebinaan. Caranya jangan begitu ya, begini lagi. Nah, kasih sayang. Lama-lama wah udah kayak bidan itu sendiri. Pelanggan pun udah nggak lagi nyari bidannya. Yang penting ada asistennya gitu. Nyaman. Asik pemirsa. Bener deh. Ciptain tuh suasana-suasana kayak gini. Sekali-sekali bisa makan pakai daun, walaupun saudara kaya. Apalagi mas saudara miskin, nggak ada piringnya. Ustadznya. Ya. Kalau masih ada daun gitu ya, kita beli daun. Di sini nih, di rumahnya, wah, ada orang sebulan sekali yang bikin makannya pakai daun gitu. Dan saya keliling, duduk. Ikut makan gitu. Kadang-kadang sobet-sobet aja gitu, ikan-ikan tetangga kita pakai daun. Itu yang bikin orang itu cinta gitu. Ada sesuatu yang kemudian klik. Nggak semuanya materialis. Pisah, sintis, nafsi. Kayak jagoan. Anak yatim kita kasih duit, cinta. Kalau mau cinta gimana? Ambil hati, usap pala, cium dia punya rambut kepala, coba. Apalagi nanti bisa nikahin emaknya, wah sama sayang. Nah kalau ente duda mah nikahin aja mau kenapa? Kan duda mah ya silakan aja. Sampai ketemu besok ya. Gua besok nih hari Senin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.